Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan atau PKN. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pada materi hari ini. Kalau di buku kalian itu halaman 12 pada subtema yang kedua. Materi kita hari ini adalah tentang menghargai perbedaan. Nah, setiap manusia itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, seperti yang kita terangkan kemarin bahwa manusia itu mengalami perubahan atau kalau di judul buku kita di pelajaran hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dari apa? Dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi sesama manusia atau mungkin lebih dekatnya kita dengan teman kita, misalkan kalian dalam satu kelas, itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya yang mudah saja, misalkan antara teman satu dengan yang lain, kalian itu pasti memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu kita tidak boleh saling mengolok, gak oleh saling menghina atau saling mengejek. Karena apa? Perbedaan itu merupakan suatu kelebihan. Nah, kita lanjutkan. Menghormati dan menghargai sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan simbol rantai yang berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena Indonesia itu mempunyai lambang Pancasila, atau lebih jelasnya pada pembelajaran hari ini yaitu menghargai perbedaan itu dilambangkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kalian lihat lambangnya atau simbolnya, sila kedua itu dilambangkan dengan lambang rantai. Contoh sikap yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, yang pertama adalah saling menghormati. Jadi sesama teman, walaupun kita itu berbeda, jadi materi yang kita bahas di sini adalah perbedaan dari pertumbuhan kita, perbedaan dari contoh fisik kita, dari badan kita yang terlihat. Nah, itu kita harus saling menghormati. Kalau ada teman tinggi badannya yang lebih rendah dari kita, itu tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, harus kita hormati. Terus yang kedua saling menghargai, tidak menghina, itu sama saja. Terus yang ketiga adalah menyayangi. Jadi dalam satu teman satu kelas kita harus saling menyayangi dan menghormati. Yang berikutnya adalah memperlakukan manusia dengan baik. Artinya kalau seseorang itu berbeda dengan kita atau mempunyai kekurangan, kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Kita harus memperlakukannya sama seperti teman kita yang lain.
Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pertumbuhan dan perkembangan itu kita pasti dibuat berbeda. Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Berikut ini merupakan contoh yang menunjukkan pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama, saat bermain, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengambil mainannya yang menyangkut di pohon. Sebaiknya yang memiliki badan yang lebih tinggi untuk membantunya. Jadi kalau ada teman yang membutuhkan, sebaiknya kalian membantu dalam hal apapun, asalkan kegiatan tersebut, membantu tersebut tidak hal-hal yang tidak baik. Selagi kegiatan itu, pertolongan itu adalah hal yang membantu atau hal yang baik, kita wajib membantu. Yang kedua, contohnya guru kalian itu memberikan tugas untuk mengerjakan soal. Misalkan di sini adalah contohnya soal matematika. Ada salah satu temanmu yang kesulitan. Bagaimana sikap kamu? Maka kamu sebaiknya membantu mengerjakan. Jangan membantu menulis jawaban ya. Yang betul adalah membantu mengerjakan, menyelesaikan soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana rumusnya? Sebenarnya seperti itu. Tidak hanya ditunjukkan jawabannya saja, akan tetapi membantu menyelesaikan soal. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan? Menyikapi perbedaan itu bagaimana? Nah, sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah saling menghormati. Kalau ada perbedaan, kita tidak boleh mengejek atau menghina. Sebagai contoh, dalam satu kelas kalian mempunyai 20 teman. Nah, dari 20 teman tersebut pasti ada salah satu teman itu yang memiliki perbedaan. Contoh saja, ada teman kalian ada yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit putih. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena apa? Apapun yang teman kamu miliki dari kulit, warna rambut, warna pakaian dan sebagainya, itu adalah semuanya karunia dari Tuhan, karunia dari Allah. Kita tidak boleh saling menghina. Sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Sikap saling membantu tidak akan terwujud jika tidak ada saling menghormati. Nah, seperti contoh yang tadi, sesama teman kita itu wajib saling membantu. Karena jika kita tidak saling membantu, maka akan tercipta suasana yang tidak harmonis. Nah, mungkin di lingkungan kalian itu sering diadakan kerja bakti, diadakan gotong royong, diadakan kerja bakti membangun rumah. Lah, itu sebagai salah satu sikap kita menghargai dan menghormati orang lain. Karena sering disebutkan bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Manusia itu membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.
Menghargai merupakan sikap menghormati orang lain. Nah, kalau kita menghargai berarti kita menghormati orang lain. Nah, berbagai contoh bentuk menghargai itu ada beberapa. Nah, nanti bisa dilihat di buku kalian. Itu nanti lebih banyak itu di situ. Ini hanya saya simpulkan sedikit saja. Di halaman 15 menghargai perbedaan olahraga. Mungkin dalam satu kelas kalian itu mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda. Ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain badminton dan sebagainya. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghargai dan tidak saling memaksakan dengan teman yang lain. Terus yang terakhir adalah menghargai perbedaan cara berdoa orang lain. Nah, kalau hubungannya dengan berdoa berarti itu sudah menyinggung dengan agama. Jadi bagaimanapun juga kita itu di Indonesia. Jadi semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan kita berpedoman pada Pancasila. Pasti di Indonesia itu memiliki banyak agama. Nah, dari banyak agama tersebut pasti memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. Maka dari itu sesama teman yang memiliki agama yang berbeda dan cara berdoa yang berbeda, kita harus saling menghormati. Nah, itu ya anak-anak sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan LKS kalian halaman 13 dan halaman 15 dan 16. Ya, saya ulangi. Tugas hari ini LKS halaman 13 ya. Tugas hari ini halaman 13, terus 15 dan 16. Silahkan dikerjakan di buku saja, nanti dikumpulkan lewat WA pribadi langsung ke WA saya ya. Nah, sekian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.